Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Wadina dengan NIM 12170100081 dari kelas Matematika 21B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang sudah saya kerjakan pada UAS Dasar Pemrograman soal pertama nomor 1. Nah, saya mengerjakannya secara berkelompok, yaitu 3 orang bersama Nabila Rida Fatona, saya sendiri, Wafa Wadina, dan Yohan Eka Indriana. Yang pertama adalah komputer dan pekerjaan kita. Komputer dapat didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantara sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil pengolahan tersebut. Dapat didefinisikan komputer adalah alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan manusia. Nah, apalagi pada zaman sekarang ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya komputer, gadget, dan media lain. Sering sekali bahwa manusia lebih percaya pada hasil komputer daripada pada hasil manusia itu sendiri. Makanya hubungan pekerjaan kita dengan komputer itu sangat erat. Nah, selanjutnya ada algoritma dan bahasa program. Algoritma adalah cara atau prosedur untuk menyelesaikan pekerjaan. Membuat suatu algoritma yaitu menuliskan langkah-langkah menyelesaikan pekerjaan yang akan dilakukan oleh komputer. Sama halnya dengan pekerjaan manusia, komputer juga membutuhkan algoritma. Nah, algoritma itu memiliki struktur dasar dan ada bahasa-bahasa yang harus ada dalam algoritma tersebut. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyeduh kopi instan. Yang pertama, ambil cangkir, kemudian ambil kopi instan, kemudian masukkan bubuk kopi ke dalam cangkir sesuai takaran, kemudian siapkan air panas, kemudian tuangkan air panas ke dalam cangkir, aduk hingga rata, dan yang terakhir kopi siap diminum. Nah, itu algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun algoritma dalam komputer. Algoritma dalam komputer itu juga harus berurutan dari awal sampai akhir, dari sebelum algoritma tersebut tidak memiliki hasil dan yang akhirnya algoritma tersebut membuahkan hasil. Nah, di dalam algoritma itu juga ada bahasa program. Bahasa program adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer yang untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi di dalam program itu memiliki bahasanya sendiri, tidak sama dengan bahasa manusia yang misalkan memerintah kepada komputer hanya cukup berteriak, tidak, tetapi memerintah kepada komputer juga harus dengan bahasa program itu sendiri. Terdapat 3 tingkatan bahasa program jika dilihat dari kedekatannya antara bahasa mesin dengan bahasa manusia, yaitu yang pertama, bahasa tingkat rendah, yang kedua, bahasa tingkat menengah, dan yang ketiga, bahasa tingkat tinggi. Nah, yang ketiga ada hubungan algoritma, pekerjaan, dan komputer. Selain memanfaatkan makhluk lain, dengan menggunakan akalnya, manusia membuat alat-alat yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan. Beberapa alat yang dibuat seperti telepon, komputer, dan alat multifungsi lainnya yang dibuat dengan mesin dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tidak semua pekerjaan dapat dilakukan komputer. Algoritma adalah cara atau prosedur untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Membuat algoritma di dalam ini ditujukan untuk menuliskan langkah-langkah penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh komputer. Nah, yang keempat ada variabel, data, dan operator. Nah, yang pertama ada variabel. Variabel adalah sebuah nama yang berisi data, atau yang disebut juga variabel adalah wadah dari sebuah data. Jenis dan kawasan data akan disimpan dalam variabel membutuhkan tipe penyimpanan yang sesuai atau disebut dengan tipe variabel.
Nah, variabel ini memiliki syarat tertentu, yaitu misalnya tidak diawali dengan huruf kapital, tidak memakai spasi, tidak menggunakan tanda-tanda tertentu, dan variabel tidak boleh ada yang sama dalam satu algoritma. Kemudian yang kedua adalah data. Komputer dapat membantu pekerjaan kita jika pekerjaan tersebut memproses data sebagai bahan bakunya. Nah, dapat disebut juga data adalah sebagai bahan baku yang akan dijalankan dalam algoritma tersebut. Ada dua kategori dari tipe data, yaitu tipe dasar atau primitif dan tipe data bentukan. Nah, tipe data dasar ini seperti integer, float, char, dan boolean. Adapun tipe data bentukan seperti array, struct, string, dan ada juga yang lainnya. Kemudian ada operator. Operator matematika sebagai alat untuk memproses data. Operator dalam algoritma sebagian besar menggunakan operator matematika dengan tipe operan dan hasil yang sama dengan dalam matematika. Nah, operator matematika ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada operator aritmatika, seperti penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan pengalian. Kemudian ada operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini seperti kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Yang terakhir ada operator perbandingan. Operator perbandingan ini seperti konjungsi, disjungsi, dan ada juga yang lainnya. Selanjutnya ada urutan, pilihan, dan pengulangan. Secara alami, urutan ditulis dari baris paling atas dan kalimat pertama dimulai dari kiri. Nah, hal ini perlu diperhatikan dalam membuat urutan ini, seperti kondisi awal suatu perintah ketika perintah yang akan dikerjakan, maka kondisi awal yang diperlukan harus dipenuhi gitu pada urutan tersebut. Kemudian ada pemilihan atau disebut juga dengan loop. Elemen dalam pilihan ini adalah alasan yang dipilih dalam algoritma. Alasan ini disebut dengan kondisi. Mohon maaf, tadi pemilihan atau selection. Nah, yang terakhir ada pengulangan. Pengulangan atau loop adalah bagian yang bertugas melakukan kegiatan atau proses secara berulang-ulang, sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Tetapi loop ini juga meskipun berulang, loop ini perlu berhenti, karena dalam suatu algoritma juga tidak akan terus berulang-ulang begitu. Nah, kalaupun misalkan ada algoritma yang pengulangannya tidak berhenti, disebut juga dengan loop, infinite loop. Nah, syarat algoritma itu adalah terbatas, sehingga pengulangan juga harus berhenti. Pengulangan yang tidak bisa berhenti disebut infinite loop yang barusan saya sebutkan. Kemudian ada array dan struktur. Array atau larik adalah suatu tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan satu nama yang sama dan menempati tempat di memori yang berurutan serta bertipe data sama. Jadi array ini menyimpan beberapa data, kemudian tipenya itu harus sama, tidak boleh berbeda. Misalnya integer, harus semuanya integer gitu, tidak bisa suatu array itu menyimpan integer, char, dan float. Itu bukan array ya. Nah, kemudian ada struktur. Struktur adalah sekumpulan variabel yang masing-masing berbeda tipe, seperti char, integer, float, dan lain-lain. Nah, di struktur ini, atau disebut juga dengan struct, nah di struktur ini dapat berbeda-beda tipe datanya. Misalkan char dengan integer dan float itu digabung dalam struktur itu. Nah, variabel-variabel yang membentuk struktur dinamakan elemen struktur atau field. Yang terakhir ada fungsi dan prosedur. Fungsi adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Fungsi dapat dipanggil dan digunakan berkali-kali, serta dapat menerima input dan mengeluarkan output.
fungsi harus menggunakan parameter dalam penggunaannya. Nah, fungsi ini dapat mempersingkat algoritma sehingga algoritma tidak harus banyak dicantumkan, melainkan cukup sedikit saja algoritma tersebut asalkan menggunakan fungsi. Yang terakhir ada prosedur. Prosedur adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram. Bersifat suatu aktivitas seperti menghitung faktorial sebuah bilangan, mencari bilangan genap dari sekumpulan bilangan, dan sebagainya. Teknik pemrograman atau inputan yang telah jadi atau langsung siap pakai, atau program utuh. Prosedur tidak memiliki nilai kembali. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.